Siapa yang tidak kenal dengan Harun Masiku? Sosok ini kini menjadi buronan kasus suap, paling dicari di negeri ini, meninggalkan misteri besar bagaimana mungkin ia bisa lenyap tanpa jejak di bawah pengawasan aparat. Nama Harun Masiku mendadak menjadi sorotan nasional setelah ia terseret dalam skandal suap yang melibatkan oknum di lembaga penyelenggara pemilu. Kehilangannya bukanlah perkara sepele, melainkan sebuah teka-teki besar yang menguji nyali aparat kita. Siapa sebenarnya sosok ini? Harun Masiku bukanlah nama yang asing di dunia hukum. Lahir pada tahun 1980, ia memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan sempat meniti karier sebagai seorang pengacara sebelum terjun ke dunia politik. Dunia politik seringkali menjadi medan pertempuran bagi mereka yang ambisius. Harun pun tergiur masuk ke dalamnya, berharap bisa membawa perubahan, atau mungkin sekadar mencari panggung kekuasaan di panggung Senayan yang megah. Pemilu tahun 2019 menjadi ajang pembuktian baginya. Ia maju sebagai calon legislatif, bertarung memperebutkan suara rakyat. Namun hasil perolehan suara di lapangan berkata lain, ia gagal menembus ambang batas yang ditentukan. Ambisi politik yang sudah terlanjur tumbuh tidak padam begitu saja. Harun mulai melirik mekanisme pergantian antar waktu atau PAW, sebuah jalur legal untuk mengisi kursi anggota DPR yang kosong karena anggota terpilih meninggal dunia. Jalur PAW ini seharusnya bersih dan transparan. Namun, bagi Harun, ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan dengan cara apapun. Ia mulai menyusun rencana yang jauh melampaui aturan main yang seharusnya dijunjung tinggi. Dugaan permainan kotor pun mulai dirajut. Harun tidak bekerja sendiri. Ia diduga mendekati orang-orang di dalam lembaga penyelenggara pemilu untuk mengatur alur agar kursi itu jatuh ke tangannya. Uang pun menjadi senjata paling mematikan. Ratusan juta rupiah diduga disiapkan sebagai pelicin agar proses pergantian kursi tersebut berjalan sesuai skenario yang telah ia susun dengan rapi bersama pihak-pihak terkait. Sasaran utamanya adalah Wahyu Setiawan, seorang komisioner KPU yang memegang kendali atas kebijakan pemilu. Suap diberikan dengan harapan sang komisioner bisa menerbitkan keputusan yang memuluskan langkah Harun menuju kursi DPR. Namun, setiap tindakan pasti meninggalkan jejak. Lembaga anti korupsi Indonesia yang kita kenal sebagai KPK telah lama membayangi gerak-gerik mereka. Mereka bekerja dalam senyap, mengintai setiap aliran dana yang bergerak. Januari 2020 menjadi malam yang menentukan. KPK akhirnya melakukan operasi tangkap tangan. Wahyu Setiawan tertangkap, dan skandal ini meledak ke permukaan, mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu kita. Sayangnya, di balik kesuksesan operasi tersebut, ada satu kegagalan yang fatal. Harun Masiku, sang aktor utama, berhasil mencium aroma bahaya dan meloloskan diri sebelum tangan petugas berhasil memborgolnya. Rumahnya kosong. Kantornya ditinggalkan. Harun seolah ditelan bumi, meninggalkan kerumunan penyidik yang kebingungan. Kemana ia pergi? Bagaimana mungkin seorang tersangka bisa begitu saja luput dari pantauan? Spekulasi mulai bermunculan. Apakah ia benar-benar melarikan diri seorang diri, atau apakah ada pihak-pihak kuat yang memberikan bantuan logistik serta tempat persembunyian yang aman untuknya? Awalnya, rumor menyebutkan ia terbang ke luar negeri. Data perlintasan imigrasi sempat menunjukkan namanya keluar dari Indonesia. Namun data kepulangannya menjadi sengketa data yang tidak kunjung menemukan titik terang. Publik marah. Mereka mempertanyakan kredibilitas sistem pengawasan kita. Bagaimana seorang tersangka kasus anti korupsi yang sudah masuk dalam radar bisa dengan begitu mudah keluar masuk negara tanpa terdeteksi secara utuh? KPK pun bertindak tegas dengan menetapkan Harun sebagai buronan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status ini secara resmi menjadikannya orang yang paling diburu di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan, KPK meminta bantuan internasional melalui Red Notice Interpol. Nama Harun kini tersebar di kepolisian dunia. Namun lagi-lagi, jejaknya tetap hilang, seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk menghilang dari jangkauan hukum.
Di tengah proses pencarian yang mandek, muncul narasi konspirasi yang cukup berani. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah Harun Masiku sedang dilindungi oleh kekuatan besar di dalam partai politiknya sendiri, yaitu PDIP? Apakah benar ada skenario sistemik yang sengaja diciptakan untuk menutup pintu informasi agar kasus ini tidak menyeret elit-elit partai ke dalam masalah hukum yang lebih dalam dan rumit? Tuduhan adanya hambatan sistemik ini terus menghantui kredibilitas upaya pemberantasan tindakan anti korupsi di Indonesia. Banyak orang meyakini ada tembok tebal yang sengaja dibangun untuk membentengi sang buronan agar tidak pernah bisa disentuh. Harun Masiku kini menjadi simbol hantu politik. Dia adalah bukti nyata betapa beratnya perjuangan keadilan ketika berhadapan dengan kepentingan politik yang memiliki kekuasaan dan jaringan yang sangat luas. Harun Masiku mungkin masih bisa bersembunyi, namun ingat, kebenaran tidak akan bisa terkubur selamanya. Kasus ini adalah ujian bagi hukum kita. Mampukah keadilan menang atau justru kalah oleh kepentingan? Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Dukung perjuangan kami mengungkap fakta dengan klik subscribe. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.